Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Wahyujat Niko dari kelas 11 TKRO 1, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang perawatan sistem penerangan dan sistem AC mobil. Mobil memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Bukan hanya mesin. Merawat sistem kelistrikan mobil merupakan cara jitu untuk menjaga pengendaraan tetap maksimal. Dibandingkan perawatan mesin, pengecekan komponen kelistrikan seringkali terlupakan setelah melakukan perjalanan jauh. Tindakan preventif untuk perawatan dan pencegahan kerusakan memang sangat diperlukan. Karena komponen elektrikal dan pengapian sangat rentan terkena arus pendek atau terbakar. Untuk merawat sistem kelistrikan mobil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya perhatikan kondisi kabel dan soket. Perhatikan kondisi kabel beserta soketnya. Pertama, mulailah dari kabel busi, kabel distributor, dan lainnya. Lapisan kabel yang terkelupas atau sobek sangat berpotensi menghasilkan hubungan arus pendek atau korsleting, hingga membuat mobil tiba-tiba terbakar. Sementara kondisi soket yang kotor atau longgar akan mengganggu kerja pengapian. Bersihkan soket distributor jika terlihat kotor dengan cairan penetran agar tidak ada penumpukan karat. Setelah itu, jangan lupa untuk mengencangkan soket distributornya untuk mencegah potensi loncatan bunga api yang bisa menyulut api. Selanjutnya, hindari kebocoran cairan. Jaga komponen pengapian agar terhindar dari rembesan pelumas dan cairan lain, karena akan menimbulkan korosif dan korsleting. Terlebih, periksa kondisi komponen pengapian, selalu terhindar dari air apabila berkendara di musim penghujan. Bahkan, usahakan untuk tidak menerobos genangan air yang bisa membuat air masuk ke ruang mesin dan akan membasahi komponen pengapian seperti kabel dan soket. Selanjutnya, rawatlah baterai atau aki secara teratur atau secara berkala. Periksa dan bersihkan baterai serta kabel baterai. Korosi akan menumpuk di bagian kabel baterai Anda. Sebaiknya periksa baterai dan kabel sebulan sekali untuk memastikan tidak ada penumpukan korosi. Berikut ini cara membersihkan tiang dan kabel baterai, yaitu salah satunya lepaskan kabel baterai dari tiang baterai. Bersihkan tiang dan ujung kabel menggunakan cairan dan sikat kawat. Selanjutnya, bilas kabel baterai dan bersihkan dari air. Pastikan kabel bebas dari air ketika akan dipasang kembali. Hubungkan kembali kabel baterai dengan sisi positif terlebih dahulu. Selain itu, jika baterai mobil Anda mendekati usia 4 hingga 5 tahun, baiknya diperiksa untuk mengetahui apakah baterai tersebut harus diganti. Masa umur baterai itu biasanya
hanya bertahan 4-5 tahun. Bahkan bisa lebih pendek apabila perawatan baterai tidak sempurna. Selanjutnya, perhatikan modifikasi kelistrikan. Karena semua kabel dan sistem kelistrikan kendaraan saling terhubung satu sama lain. Kesalahan pada satu titik akan berdampak besar pada seluruh sistem. Tidak ada salahnya jika kita ingin melakukan modifikasi yang berhubungan dengan kelistrikan mobil, contohnya itu seperti pembahasan stereo atau lampu, penambahan stereo atau lampu, tapi pastikan untuk melakukan pengerjaan dengan sangat-sangat teliti. Selain itu, jangan asal pasang aksesoris pengapian yang bisa mengakibatkan fatal terhadap kelistrikan mesin dan kendaraan. Jika ingin melakukan perubahan, jangan ragu untuk mendatangi bengkel modifikasi terpercaya di dekat sekitar Anda. Yang terpenting dari merawat sistem kelistrikan mobil adalah perawatan berkala dan memperhatikan kerusakan sekecil apapun sebelum bertambah besar. Akhirnya bisa merugikan Anda karena sistem kelistrikan erat kaitannya dengan korsleting hingga kebakaran. Perawatan diharapkan lebih hati-hati dan detail untuk seluruh komponen kelistrikan. Memahami cara kerja selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang memahami cara kerja sistem AC mobil serta komponen pentingnya. AC yang rusak tidak selalu disebabkan oleh komponen sistem AC mobil yang ada di dalamnya. Supaya kita lebih memahami salah satu bagian terpenting dari mobil ini, berikut ini ulasan tentang sistem AC mobil. Contohnya demi kenyamanan para pengendara atau penumpang di dalam mobil. AC atau kepanjangan dari air conditioner merupakan sebuah komponen wajib yang harus ada di dalam mobil. Sayangnya meski jadi bagian penting di dalam mobil, masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara kerja sistem AC mobil ini. Salah satunya, bagi kebanyakan orang, asalkan AC bisa nyala dan mendingin seluruh bagian mobil, semua dianggap baik-baik saja. Kalau ada yang kurang beres, cukup servis atau panggil mekanik. Apakah Anda yang termasuk dalam golongan ini? Jika iya, ada baiknya mulai belajar untuk mengubah mindset kita ini, karena kita semua bengkel atau tempat servis bisa reparasi AC mobil yang sudah rusak. Selain itu, AC yang rusak tidak selalu disebabkan oleh komponen AC yang ada di dalamnya. Simak penjelasan berikut ini. Cara kerja sistem AC pada mobil, yaitu secara prinsipil cara kerja sistem AC pada mobil adalah dengan memindahkan panas. Lebih jelasnya, berikut cara kerja sistem AC mobil. Saat menyalakan AC mobil, maka
kompresor akan mulai memompa freon. Kekuatan pompa ini akan menentukan kecepatan AC untuk mendinginkan kabin. Freon dipompa tekanan tinggi hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Freon merubah menjadi cair diarahkan ke kondensor. Freon akan didinginkan hingga suhu 60 derajat Celcius menggunakan kondensor fan. Freon cair disaring melalui filter dryer saat suhunya cukup hangat supaya udara di dalam mobil bersih dan segar. Freon melalui proses penyaringan dalam expansion valve. Komponen ini mengubah freon cair jadi gas, kemudian disemprotkan dalam bentuk uap dingin. Freon masuk ke evaporator dan disebarkan dalam kabin dengan bantuan blower. Proses ini akan terus diulang rangkaian sistem AC mobil. Sensor tekanan freon ini termasuk komponen input device yang berfungsi mendeteksi tekanan freon pada selang bertekanan tinggi. Selang AC memiliki batas tekanan sehingga saat tekanan tinggi melampaui batas wajar bisa ditahan sehingga tidak akan rusak. Sensor tekanan freon ini membuat magnetic clutch bisa putus saat tekanan freon mencapai titik maksimal. Selanjutnya ada sensor temperatur blower. Blower temperatur sensor berperan untuk mendeteksi suhu udara yang dipompa ke blower ke dalam kabin. Dengan sensor ini, modul AC bisa tahu bahwa siklus AC dalam kondisi normal. Selanjutnya ada magnetic clutch compressor. Magnetic clutch pada AC mobil, lebih dikenal dengan magnetic clutch pada AC mobil. Ini adalah komponen berupa kopling yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutus putaran dari pulei ke poros kompresor. Komponen ini bekerja secara elektrik dengan bantuan gaya tarik magnet. Selanjutnya ada ambient air temperature sensor. Fungsi dari ambient air temperature sensor tersebut untuk mendeteksi suhu udara di luar mobil sehingga modul bisa lebih akurat saat harus mengontrol kipas dan performa magnetic clutch supaya suhu di dalam mobil sesuai dengan pengaturan pengendara. Selanjutnya ada extra fan. Extra fan berfungsi untuk menghembuskan udara dari depan mobil ke dalam grill dan melewati kondensor. Tujuannya supaya temperatur freon dalam kondensor jadi lebih dingin. Extra fan tergabung dengan cooling fan saat AC dinyalakan, maka radiator akan didinginkan meskipun suhu mesin masih dingin. Selanjutnya ada blower. Blower AC mobil. Ada blower AC mobil. Blower AC mobil ini berfungsi
sebagai extra fan. Blower memiliki fungsi yang serupa dengan extra fan, yaitu menghembuskan udara. Bedanya, udara blower akan dihembuskan dalam kabin. Singkatnya, blower di sini berfungsi sebagai ventilator. Saat blower dihidupkan, maka akan terjadi sirkulasi udara melalui evaporator. Dalam evaporator, freon gas berubah cukup dingin, sehingga udara yang melalui evaporator, suhu udara bisa lebih dingin. Selanjutnya ada amplifier. Amplifier ini adalah komponen AC yang berfungsi untuk mengatur kerja kopling, kompresor, dan extra fans berdasarkan kisaran suhu yang sudah diatur oleh pengguna mobil. Untuk beberapa mobil khusus keluaran Eropa, komponen amplifier ini digantikan oleh HVAC control module. Selanjutnya ada AC switch dan blower control. AC switch dan blower control. AC switch dan blower control ini salah satu komponen AC. Salah satu komponen AC ada 3 bagian yang bisa disetting oleh pemakai mobil pada elemen ini, yaitu blower speed, AC switch, dan temperatur control. Saat Anda menekan AC switch, maka kopling kompresor akan bekerja dan AC mengalami proses sirkulasi. Sementara temperatur kontrol bekerja untuk menentukan beberapa suhu AC di dalam kabin sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada power supply. Prinsip kerja sistem AC pada mobil tidak akan berjalan tanpa adanya power supply. Dalam rangkaian kelistrikan AC, dibutuhkan aki sebesar 12 volt dalam ruang mesin sebagai sumber tenaga. Selain itu, power supply juga digunakan untuk extra fan, magnetic clutch, dan blower motor. Selanjutnya ada fuse dan relay. Dalam skema kelistrikan AC, perlu adanya pengaman rangkaian atau fuse dan relay. Tanpa fuse dan relay, resiko kerusakan pada salah satu komponen AC sangat semakin besar. Fuse dan relay digunakan untuk mencegah overcurrent yang mengalir ke beban dan berperan sebagai jembatan arus baterai pada ban. Selanjutnya, komponen sistem AC pada mobil. Kompresor AC mobil. Kompresor AC mobil menjadi salah satu komponen AC. Setidaknya ada 5 komponen yang penting pada sistem AC kendaraan, yaitu salah satunya kompresor. Kompresor ini adalah salah satu komponen dalam sistem AC yang paling sering kita dengar. Fungsinya untuk mengalirkan freon dalam sistem AC. Kompresor digerakkan mesin dengan kopling magnet
yang menghubungkan putaran mesin supaya bisa on dan off. Kondensor berfungsi untuk memindahkan panas dari freon ke udara. Cara kerja komponen ini tidak jauh berbeda dari radiator. Untuk memindahkan panas secara maksimal, freon harus lebih dulu dilewatkan dalam beberapa core. Dalam core ini terdapat sirip yang memiliki sifat konduktor sehingga saat ada aliran udara yang dihasilkan oleh ekstravan melalui sirip ini, maka secara otomatis suhu tinggi freon berpindah ke sirip dan dilepaskan ke udara. Selanjutnya, filter dryer. Sesuai namanya, filter dryer memiliki fungsi untuk menampung dan menyaring freon yang sudah berbentuk cair. Selain itu, mengeringkan uap air yang ada dalam sistem AC pada AC mobil. Expansion valve fungsinya yaitu untuk menurunkan tekanan freon yang tinggi ke tekanan rendah dalam bentuk kabut untuk disemprotkan ke evaporator. Selanjutnya ada evaporator, menampung sementara freon yang sudah berubah jadi dingin menjadi uap sebelum melalui komponen expansion valve. Itu dia komponen sistem mobil yang telah kita bahas. Dengan memahami ulasan ini, bila kedepannya ada masalah dengan sistem AC mobil, semoga kita bisa tahu komponen yang bermasalah ya. Kebocoran pada sistem mobil AC dapat kita amati dengan mudah karena adanya tetesan air yang berasal dari bawah dashboard sehingga kabin jadi basah. Akan tetapi, jika tetesan air berjumlah sangat sedikit, Anda tidak perlu cemas. Karena hal tersebut sebenarnya mengindikasikan normalnya fungsi sistem AC mobil. Sebab tetesan dalam jumlah kecil itu hanya disebabkan oleh pengembunan di dalam kabin ketika udara melewati evaporator yang akan ditampung oleh bak air serta saluran buang di bawah komponen tersebut. Lain cerita jika ketetesan tersebut dibiarkan saja jumlahnya jadi makin banyak. Kita harus mengecek dan mengatasi dengan secara segera karena hal tersebut mengindikasikan kebocoran. Penyebab AC mobil bocor. Masalah bocor sistem AC mobil umumnya ditemukan pada mobil tua atau mobil yang sudah bekas sehingga ada yang usia kendaraannya masih terbilang muda. Tak perlu khawatir sebenarnya sama sekali selama Anda teratur melakukan perawatan mobil. Dan bagi kita yang punya mobil yang usianya sudah tua, sangat dianjurkan bagi kita untuk mengganti sistem AC dengan sistem yang lebih baru dan lebih ramah lingkungan harusnya. Lantas, apa penyebab paling umum terjadinya kebocoran AC? Seperti yang disinggung sekilas pada penjelasan,
Terjadinya kebocoran AC dikarenakan adanya masalah pada evaporator. Penyebab utama masalah tersebut umumnya adalah saluran buang rumah evaporator yang tersumbat, sehingga air pun menetes dari bawah dashboard dan membasahi kabin. Sumbatan pada saluran pembuangan tersebut dapat diketahui dengan tidak ada tetesan air dan kolong mobil ketika kita sedang menghidupkan AC mobil. Penyebab lain dari sumbatan tersebut bisa jadi adalah lepasnya selang saluran buang yang ada pada rumah evaporator. Sejadi tikus yang masuk sehingga busa saluran sirkulus udara, adanya daun kering, atau kotoran yang tersedot masuk oleh blower, atau kondisi evaporator yang bocor sehingga menimbulkan gel atau lendir yang tidak bisa mencair dan menyumbat saluran buang rumah evaporator. Salah satu kondisi yang cukup mengganggu kenyamanan selama berkendara adalah AC mobil kurang dingin. Penyebab AC mobil kurang dingin memang bermacam-macam, mulai dari kerusakan pada komponen pendinginan hingga freon yang sudah mulai berkurang. Pada dasarnya, mengisi freon dengan langsung memanggil ahlinya akan lebih mudah dan tentu akan lebih sangat praktis. Berbeda halnya dengan ketika kita lebih ingin berminat, tentu saja bisa melakukan pengisian secara mandiri, akan mampu menekan biaya yang dikeluarkan. Banyak yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan cara aman isi freon AC mobil di rumah agar tidak terjadi kebocoran yang menyebabkan kerusakan pada sistem pendinginan. Bagi Anda atau kita yang hendak mengisi freon AC mobil sendiri di rumah, berikut ini cara aman yang harus kita perhatikan. Salah satunya, kosongkan isi freon yang masih tersisa. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus benar-benar mengosongkan freon yang masih tersisa. Mencampurkan sisa freon lama dengan yang masih baru dapat menimbulkan masalah pada kinerja mobil. Jadi pastikan untuk membuang sisa freon, kemudian bersihkan semua bagian AC. Setelah freon kosong dan bagian AC bersih, kemudian siapkan alat untuk mengisi freon yang dikenal dengan nama manifold gauge serta freon yang baru. Selanjutnya, vakum sistem AC untuk memastikan tidak ada sisa udara. Pasang beberapa kabel pada manifold gauge ke masing-masing port. Selang warna kuning yang ada di tengah ke tabung freon. Kemudian selang warna biru ke low pressure pentil serta selang yang berwarna merah ke high pressure pentil. Sebelum memulai pengisian, pastikan semua valve tertutup rapat. Tunggu hingga 15 menit agar sistem AC menunjukkan angka 700
mm Hg atau 20 PSI. Dengan cara ini, udara serta uap air yang ada pada sistem AC akan keluar secara sempurna. Selanjutnya, berikan pelumas pada sistem AC. Setelah selesai vakum sistem AC, selanjutnya adalah memberikan pelumas pada kompresor AC. Tujuannya itu adalah untuk menekan risiko kerusakan pada kompresor. Caranya adalah dengan menuangkan 5 hingga 10 cc oli pelumas pada kompresor AC menggunakan gelas ukur. Sekian presentasi saya pada kali ini. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.